Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru yang lagi membuka PMM ya, platform Merdeka Ngajar, baik di smartphone maupun di website. Yang saat ini saya menggunakan versi yang websitenya, yang alamatnya ini boleh dilihat ya di sudut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, silakan klik tombol like, kemudian subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Kiri atas guru.kemdikbud.go.id. Setelah login menggunakan akun belajar Bapak Ibu guru, nah berikutnya kita coba masuk ke menu ini ya, pelatihan mandiri. Nah di sini saya akan membahas tentang jawaban untuk pelatihan mandiri topik dari kurikulum Merdeka modul 1 makna kurikulum dalam pendidikan. Oke, kita buka aja yang pelatihan mandirinya, lalu masuk ke topik. Nah, di sini ada yang pertama itu kurikulum Merdeka ya untuk kepala sekolah dan guru. Di sini isinya ada 2 modul. Silahkan dibuka. Oke, lalu di dalamnya ini ada 2 modul ya. Untuk modul pelatihannya, di mana modul ini harus kita tonton videonya. Ini ada 2 modul, saya buka untuk modul pertama dulu. Temanya ini makna kurikulum dalam pendidikan. Langkahnya silahkan klik yang ini dulu ya, yang apa itu kurikulum jika Bapak Ibu belum menonton videonya ya. Jadi di sini ada 3 video, Bapak Ibu harus menonton dulu videonya dan pahami ya. Nah, setelah menonton ketiga video ini, nanti setiap video yang sudah ditonton ini akan ada centang hijau ya, seperti ini. Ya, berarti kalau udah ada centang hijau, ini berarti sudah dilakukan. Berikutnya ke latihan pemahaman ya. Silahkan diklik latihan pemahamannya. Nah, di sini Bapak Ibu guru menjawab ya, menjawab dari pertanyaan ini. Oke, saya akan coba menjawab hal apa yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum. Jawaban yang benar adalah murid. Lalu klik jawab, lalu klik lanjut. Berikutnya, apa sifat kurikulum? Jawaban yang benar adalah dinamis. Lalu klik jawab, lalu klik lanjut. Berikutnya, pertanyaan ketiga, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi adaptasi kurikulum? Jawaban yang benar adalah geografi, lalu klik jawab, lalu klik lanjut. Berikutnya, klik kembali ke materi. Oke, berarti yang ini udah ya, udah dijawab dan benar. Kalau jawabannya salah, berarti harus menonton ulang ya ketiga video ini. Setelah yang latihan pemahaman sudah benar, berikutnya ke cerita reflektif. Nah, di sini diklik Bapak Ibu, ini di sini ada kalimat jika dibandingkan saat Ibu dan Bapak guru menjadi murid dahulu dan murid-murid sekarang, hal apa saja yang berbeda? Nah, ini di sini silahkan Bapak Ibu isi ya. Kalau yang saya menggunakan kata-kata seperti ini. Oke, kalau dulu kan terpaku pada buku dan guru. Nah, kalau sekarang itu kan udah canggih ya, ada media internet. Kita nyari materi juga sekarang lebih gampang. Kalau udah diisi nanti klik simpan. Nah, yang tentang kurikulum ini berarti udah selesai. Berikutnya ke bawah lagi ya. Nah, di sini ada video lagi nih Bapak Ibu. Ini tentang kurikulum dan pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu ditonton videonya. Kalau udah ditonton seperti biasa di sini ada centang hijau ya. Berikutnya lanjut ke latihan pemahaman. Nah, seperti yang di awal tadi, latihan pemahaman ini diisi dengan jawaban yang benar. Hati-hati karena kalau jawabannya salah ini akan minta diulang kembali untuk menonton videonya. Nah, untuk pertanyaan yang ini di dalam penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan terdapat komponen yang dapat kita kaji secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Visi dan misi tidak termasuk di dalam komponen tersebut. Pernyataan di atas adalah ini jawaban yang benar adalah salah. Lalu klik jawab, lalu klik lanjut.
tersebut. Lalu klik kembali ke materi. Oke, yang materi kurikulum dalam pembelajaran sudah. Seperti biasa ada kolom isian lagi, cerita reflektif ya Bapak Ibu. Ini ada kalimatnya, setelah mempelajari materi ini, hal apa yang paling semangat ingin Ibu Bapak Guru coba. Nah, di sini silahkan diisi. Kalau di sini saya isi mencoba mendorong siswa-siswi untuk membuat aksi nyata dalam isu sosial yang terjadi di sekitarnya berkaitan dengan materi yang mereka pelajari. Kalau sudah, klik simpan. Nah, ini udah selesai. Langkah yang berikutnya adalah post test ya. Ini hati-hati ya untuk post test, karena kalau post testnya salah berarti ini harus mengulang dari awal ya. Jadi video dari awal ini harus ditonton dan juga soal-soal latihan pemahamannya dan cerita reflektifnya juga harus diisi. Oke, sekarang kita kerjakan. Ini masih di modul 1 ya, latihan pemahaman tentang kurikulum. Klik kerjakan post test, lalu klik mulai kerjakan post test. Oke, di sini ada 8 soal. Bu Sondang mengajar di sebuah sekolah di daerah pegunungan dan perkebunan. Murid di kelasnya sedang mempelajari berbagai cara pengawetan makanan. Pada buku paket, Bu Sondang mendapati latihan yang harus dikerjakan murid adalah melakukan pengawetan ikan dengan penggaraman. Hal yang sebaiknya dilakukan Bu Sondang adalah, ya ini harus dipilih yang benar ya. Ini ada 4 pilihan. Oke, jawaban yang benar. Oke, ini ya. Ini yang buah nih, pengawetan buah dan atau sayuran. Karena di sini kan di pegunungan dan perkebunan ya. Tentunya nggak ada yang lebih tepat lah ini ya, pengawetan buah dan sayuran. Lalu klik selanjutnya. Oke, berikutnya soal nomor 2, sebagai salah satu kepala sekolah di daerah tertinggal, Bu Solihat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kunjungan ke sebuah sekolah di luar negeri. Beliau melihat materi pelajaran di sana lebih tinggi daripada di Indonesia. Beliau berkesimpulan bahwa negara tersebut bisa jauh lebih maju dari Indonesia karena materi pembelajarannya lebih tinggi. Saat kembali ke sekolahnya, Bu Solihat menyampaikan hal tersebut kepada seluruh guru dan meminta guru untuk menaikkan level materi pembelajaran yang diberikan kepada murid. Ia berharap murid-muridnya akan dapat lebih maju dan bersaing dengan murid di sekolah lain. Pendapat yang tepat mengenai hal yang dilakukan oleh Bu Solihat di atas adalah yang D ya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan karakter dan kebutuhan murid. Oke, klik selanjutnya. Berikutnya, soal nomor 3. Berikut yang merupakan hal-hal unik yang dimiliki sekolah atau yang disebut karakteristik satuan pendidikan adalah D ya. Soal nomor 3D, semua benar. Selanjutnya, pernyataan yang tepat mengenai perubahan kurikulum adalah, yang benar adalah C ya. Oke, berikutnya, alasan utama mengapa sekolah perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum dari pemerintah adalah, yang benar ini ya, setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Klik selanjutnya, kurikulum dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dipelajari murid. Oke, ini jawabannya salah. Lalu selanjutnya, dalam mewujudkan pembelajaran yang transformatif pada proyek pembelajaran yang dilakukan, Bu Monik mendorong murid untuk membuat aksi nyata dalam isu sosial yang terjadi di sekitarnya berkaitan dengan materi yang mereka pelajari. Agar murid melakukan aksi dengan tepat, Bu Monik sebaiknya terlebih dahulu mengajak murid untuk melakukan hal-hal berikut, kecuali jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya, ini yang terakhir. Berdasarkan hasil analisis diagnostik dan survei karakter, didapatkan bahwa murid SMP Merdeka Belajar secara umum memiliki karakter sebagai berikut. 1. Berasal dari keluarga petani dengan ekonomi menengah ke bawah. 2. Memilih untuk bekerja atau menikah dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 3. Memiliki gawe dengan spesifikasi terbatas. 4. Memiliki ketertarikan dan potensi pada bidang seni dan olahraga. Hal berikut dapat dilakukan sekolah dalam rangka mengakomodasi kebutuhan murid dalam kurikulum di sekolah berdasarkan informasi di atas, kecuali. Jawaban yang benar adalah D. Ini sudah. Lalu mau dicek ulang, silahkan ya, klik cek ulang jawaban.
barangkali ada yang mau dirubah. Oke, jika sudah yakin, klik kumpulkan. Nah, hati-hati di sini, kalau ada jawaban yang salah, berarti akan diulang dari awal. Kalau sudah yakin, klik kumpulkan. Oke, ini ada pesan luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Modul ini telah berhasil Anda selesaikan dengan baik dalam waktu singkat. Selanjutnya, mari pelajari modul pelatihan lain untuk terus meningkatkan kompetensi Anda. Lalu klik kembali ke modul. Oke, untuk modul yang pertama ini sudah selesai. Untuk selanjutnya ya nanti kita kerjakan modul yang kedua ya di topik kurikulum merdeka. Mungkin untuk modul yang kedua nanti di video berikutnya. Itu aja dulu ya dari saya. Semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru ya, terutama rekan-rekan saya yang ada di SMK Nihayatul Amal. Saya cukupkan dulu dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.